Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya Siska Puspitasari. Kali ini kita akan membahas tentang materi larutan penyangga atau lebih dikenal dengan larutan buffer. Video ini akan saya bagi menjadi dua part ya. Untuk yang part pertama ini saya akan membahas tentang materi dan konsepnya. Sedangkan nanti di part kedua saya akan membahas tentang latihan soal-soal terkait larutan penyangga. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak video pembelajarannya. Baik, kita mulai ya, belajar tentang larutan penyangga atau lebih dikenal dengan larutan buffer. Nah, di sebelah kanan ini adalah beberapa manfaat dari larutan buffer atau penyangga di kehidupan kita ya. Yang pertama, larutan penyangga ini ada di dalam sel darah kita ya, dalam darah kita, kemudian juga bermanfaat sebagai obat-obatan ya. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga ya? Oke, apa sih larutan penyangga? Nah, sebelum ke sana kita berkenalan dulu nih, kita lihat-lihat dulu ya, kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari di larutan penyangga. Ada sifat larutan penyangga, kemudian perhitungan pH larutan penyangga, kemudian ada peranan larutan penyangga ya. Mungkin peranan larutan penyangga tadi di depan ya sempat di-spill ada berkaitan banget dengan tubuh kita sendiri nih, karena dalam tubuh kita baik cairan ekstrasel maupun intraselnya itu merupakan larutan penyangga ya. Wow. Nah, terus juga bermanfaat di bidang obat-obatan ya, di bidang farmasi terutama. Nah, oke. Larutan penyangga. Larutan penyangga itu adalah atau disebut dengan buffer ya. Jadi suatu larutan yang dapat mempertahankan pH ketika diencerkan atau ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, jadi larutan penyangga ini tidak akan mengalami perubahan pH ketika larutan tersebut diencerkan atau ditambahkan air ya. Nah, bisa juga karena ditambahkan asam atau basa. Nah, pH larutan penyangga akan tetap konstan. Kalaupun berubah, itu perubahannya masih bisa diabaikan ya. Jadi misalkan dari 7,1 berubah menjadi 7,2 atau 7,05. Nah, itu perubahannya sedikit sekali. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau biasanya larutan asam biasa, larutan basa biasa, kalau diencerkan pH-nya pasti berubah ya. Nah, sama seperti kalau kalian misalkan minum es jeruk kan asam tuh ya. Kita tambahkan air yang banyak. Lama-lama rasanya gimana? Rasanya jadi hambar ya. Itu menunjukkan bahwa pH-nya berubah ya, dari asalnya asam naik mendekati netral seperti itu. Nah, konten atau kandungan dari larutan penyangga ini contohnya larutan penyangga dalam sistem tubuh ya, ada dalam intrasel, cairan intrasel ada H2PO4-, kemudian ada HPO4-2-. Kemudian untuk yang ekstraselnya ada HCO3- dan H2CO3. Nah, ya dari komposisi larutan buffer ini teman-teman pastinya sudah bisa nih kebayang kira-kira larutan penyangga itu penyusunnya apa ya? Siapa yang tahu boleh komen ya. Larutan penyangga ini terdiri dari, ini kan pasangan yang pertama deh, misalkan yang intrasel. Ini kan mirip ya, H2PO4- dengan HPO4-2-. Ini mirip ya, cuman selisih satu hidrogen. Yang H2PO4- ada hidrogen sebanyak 2, sedangkan yang HPO4-2- ini hidrogennya cuma satu. Nah, kalau kita ingat-ingat materi asam basa, menurut teori Brochet-Lowry ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Nah, masih ingat kan ya? Nah, untuk yang ekstrasel juga sama nih, ini mirip kan ya, ada ion bikarbonat sama asam karbonat ya, HCO3-, hidrogennya 1, H2CO3, hidrogennya 2. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka juga pasangan asam basa konjugasi. Yaps, jadi larutan penyangga itu terdiri dari pasangan asam basa konjugasi ya. Nah, jenis larutan penyangga atau buffer ada 2 jenis nantinya, ada yang bersifat asam, ada juga yang bersifat basa ya. Yang bersifat asam tentunya dia adalah campuran dari asam lemah dengan basa konjugasi atau dengan garamnya. Kemudian untuk buffer basa ini adalah campuran dari basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya ya.
Oke, selanjutnya, nah ini kita komposisi dari larutan buffer ya. Untuk buffer diulang lagi. Untuk buffer asam ini adalah campuran dari asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Nah, atau bisa juga nih buffer asam kita buat dari mereaksikan asam lemah dengan basa kuat ya, di mana mol asam lemah jumlahnya berlebih. Jadi kalau kalian bikin bagan mula-mula bereaksi sisa ya, jumlah asam lemah akan bersisa, sedangkan basa kuatnya habis ya. Oke, contohnya di sini ada campuran dari asam asetat dengan ion asetat ya kan. Nah, CH3COOH dengan CH3COO-. Nah, ini kan pasangan asam basa konjugasi ya, yang CH3COOH-nya adalah asam lemahnya ya, sedangkan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Oke, ingat ya, asam konjugasi asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah suatu zat yang dapat mendonorkan H+. Nah, yang tadinya CH3COOH memiliki hidrogen di sini, dia donorkan, maka tinggallah jadi CH3COO- ya. Yang donorin dia sebut sebagai asam ya. Nah, sisanya kita sebut sebagai basa konjugasi. Nah, atau basa konjugasinya biasanya sudah dibuat dalam bentuk garamnya ya. Nah, ini atau CH3COONA itu contoh buffer asam. Nah, atau bisa juga buffer asam kita buat dari hasil reaksi 2 mol asam asetat dengan 1 mol natrium hidroksida ya. Asam asetat ini merupakan asam lemah, sedangkan natrium hidroksida adalah basa kuat gitu ya. Nah, di sini molnya terlihat ya, mol asam lemah jumlahnya lebih banyak daripada mol basa kuatnya, sesuai dengan syarat nih. Kalau kita campurkan asam lemah dengan basa kuat, mol asam lemah harus berlebih ya. Nah, di sini asam lemah atau asam cukanya jumlahnya lebih banyak, yaitu 2. Maka campuran ini sudah pasti akan menghasilkan campuran buffer. Bersifat apa? Bersifat asam ya. Jadi kalau di larutan buffer yang menentukan pH adalah yang lemah ya. Kalau yang lemahnya asam ya sifatnya asam. Kalau yang lemahnya basa sifatnya basa. Oke, yang kedua larutan buffer basa. Nah, ini berarti campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya ya, atau dengan garamnya. Nah, bisa juga nih dibuat secara tidak langsung dari basa lemah dengan asam kuat, di mana selalu ya spesies yang lemah mol basa lemahnya lebih banyak atau berlebih dan atau bersisa, bisa disebut seperti itu. Contohnya ada apa nih ya, NH3 ya, campuran NH3 dengan NH4+. Ini basa lemah, ini adalah asam konjugasinya ya, atau garamnya dalam bentuk NH4Cl ya. Yang kedua, nah ini contoh lain nih, mereaksikan antara 4 mol NH3 yang berupa basa lemah dengan 3 mol HCl yang berupa asam kuat. Ya, lagi-lagi kalau dibuat dari mentah nih, asam dengan basa, spesies yang lemah harus lebih banyak. Ya, di sini NH3-nya sebanyak 4, lebih banyak daripada asam kuat yaitu 3. Sesuai syarat ya, kalau membuat buffer dari basa lemah dengan asam kuat, mol basa lemah harus berlebih. Oke ya, seperti itu. Jadi pembuatan buffer ini biasanya saya bagi 2 nih, ada cara langsung dan tidak langsung. Kalau cara langsung itu kita langsung mencampurkan ya, mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Atau secara tidak langsung kita mereaksikan campuran antara asam lemah dengan basa kuat ya, atau bisa juga dari basa lemah dengan asam kuat. Jadi kalau bikin buffer itu salah satunya harus lemah ya, dan jumlahnya harus lebih banyak bersisa. Nah, setelah mengetahui komposisi larutan buffer, kita tinggal belajar menentukan pH larutan dari buffer. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, seperti biasa, kalau yang ditentukan adalah larutan asam, maka yang kita cari pertama kali adalah selalu ya konsentrasi H+. Ya, konsentrasi H+, ini adalah Ka dikalikan N itu adalah mol dari Al, asam lemah, mol asam lemah dibagi mol garam dikalikan valensi ya. Untuk valensi garam seperti biasa ya, valensi garam adalah jumlah ion yang berasal dari asam atau basa lemahnya, seperti itu ya. Nah, oke.
Kemudian untuk buffer basa. Nah, kalau basa berarti yang kita cari adalah konsentrasi OH- ya. Selalu dari awal kita belajar asam dan basa, kalau mau nentuin pH asam, tentukan konsentrasi H+. Kalau mau nentuin pH dari basa, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi OH- seperti itu, ya. Oke, di sini konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikalikan valensinya. Oke. Nah, ini valensinya adalah jumlah dari kation garam ya, atau jumlah dari ion asam atau basa lemahnya. Oke. Nah, diingatin lagi ya. Nah, ini mol itu bisa kita cari dulu lewat molar dikalikan volume ya. Terus untuk mencari pH tidak pernah berubah, selalu min log dari konsentrasi H+, kemudian mencari OH-, POH maksudnya min log dari konsentrasi OH- ya. Nah, ada yang masih ingat hubungan pH dan POH pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah ketika mereka dijumlah hasilnya adalah 14. Ya, sekian video pembelajaran di saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tonton juga video-video yang lainnya, terutama video part 2 dari larutan penyangga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.